ibu dan anak di Bogota. Persalinan darurat merupakan kejadian rutin sehari-hari di rumah sakit bersalin risiko tinggi ini yang melayani banyak penduduk miskin. Seperti bayi ini, satu dari tiap 6 bayi yang lahir di sini lahir prematur, yaitu sebelum 36 minggu usia kehamilan dan beratnya kurang dari 2000 gram atau 4,5 pon. Bayi perempuan kecil ini beratnya hanya 700 gram. Waktu lahir keadaan fisiknya kritis, tetapi ia tidak sendirian dalam berjuang untuk bertahan hidup. Dokter dan perawat pun ikut berjuang untuk mengatasi kesenjangan sistem rumah sakit yang sangat kekurangan peralatan yang diperlukan bagi perawatan bayi prematur. Hanya beberapa hari lebih tua, bayi ini harus berbagi inkubator yang ada di unit khusus perawatan bayi. Keadaan ini tentunya mempertinggi risiko terjadinya infeksi silang antar bayi-bayi baru lahir. Di Amerika Latin, rumah sakit bersalin di kota-kota besar yang melayani sebagian besar penduduk miskin menghadapi banyak kekurangan peralatan dan perbekalan, tidak terkecuali di Institut Ibu dan Anak Bogota. Ini adalah salah satu dari masalah terbesar kami, karena di dalam bulan pertama atau hari-hari pertama hidupnya bayi-bayi ini memerlukan perawatan yang sangat halus, kompleks, dan canggih. Dan kami nyaris tidak memiliki peralatan untuk memberikan perawatan yang diperlukan bayi baru lahir. Dengan peralatan yang sangat terbatas untuk dapat merawat secara layak, banyak bayi lahir prematur atau berat badan bayi lahir rendah, dokter-dokter Institut Ibu dan Anak ini mengembangkan suatu cara perawatan inovatif. Pendekatan itu adalah memperhatikan ibu-ibu dengan bayi yang baru lahir secepatnya setelah kondisi klinisnya stabil, tidak pandang usia kehamilan maupun berat badannya. Inkubator disiapkan bagi keadaan yang kritis di perawatan intensif dan perawatan antara. Pada waktu si ibu pertama kali menggendong bayinya, ia diberitahu untuk mendekapkan bayinya pada dada ibunya seperti seekor kanguru kecil. Pembawaan alami sendirilah yang menjadi model untuk cara ini. Hasil analisis kami menemukan bahwa bayi-bayi ini dapat dipersamakan dengan jenis binatang berkantung yang keturunannya memang lahir prematur dan perlu tumbuh menjadi besar bergerak dalam kantung ibunya. Contoh kasus ini adalah kanguru. Oleh karenanya kami beri nama program kanguru. Sebagaimana kanguru kecil, bayi prematur dapat terus tumbuh menjadi besar di luar inkubator dengan kehangatan badan ibunya. Sebenarnya ibunya lah yang dapat menjamin kelangsungan dan pertumbuhan hidup anaknya. Ibu jelas tak dapat ditiadakan dan dia adalah satu-satunya yang dapat memberikan bayi 3 hal yang harus ada untuk hidupnya, yaitu kasih sayang, kehangatan, dan air susu ibu. Inkubator memberikan kehangatan, namun inkubator sering sekali susah didapat dan mudah rusak. Juga inkubator merupakan lingkungan yang paling memungkinkan terjadinya infeksi silang. Sebaliknya, si ibu membuat bayi hangat secara terus-menerus melalui kontak langsung kulit. Dalam posisi seperti ini, ibu menyusui bayinya berdasarkan keinginan dan tuntunan bayi. Dengan cepat, bayi menyerap imunitas dan terhindar dari risiko infeksi saluran pencernaan makan karena susu sapi. Dehidrasi yang ada karena diare praktis tidak terjadi. Dan dengan posisi vertikal bayi, risiko untuk tercekik sebagai penyebab utama kematian bayi dapat dihindari. Tetapi terpenting adalah pengalaman ikatan kasih sayang ibu dan anak yang dini. Kasih sayang lewat kontak badan langsung, detak jantung ibu yang menenangkan, dan stimulasi terus-menerus semua alat perasa bayi.
Ketika si ibu bicara kepada bayinya dan membelainya, ibu menstimulasi pernapasan bayi dan menghindari pernapasan berhenti secara berulang kali. Disinilah di tahap awal kehidupan berkembang tali hubungan emosi ibu anak maupun permulaan kesadaran bayi pada dunia luar. Dan ibu-ibu dari bayi prematur ini diberi pelajaran bagaimana bertanggung jawab terhadap hidup anak mereka yang baru lahir. Ibu datang ke rumah sakit beberapa kali sehari untuk menyusui bayinya. Bayi-bayi yang sakit atau sangat lemah untuk menyusu diberi air susu ibu yang dikeluarkan dari ibunya atau dari lain ibu bayi prematur lainnya. Bila kondisi klinik bayi tidak lagi berisiko, maka ia ditempatkan beberapa hari lagi dalam pengamatan unit perawatan bayi khusus. Contohnya kasus bayinya Nuri yang sekarang beratnya 1000 gram, cara perawatannya didasarkan pada langkah-langkah berikut. Bila bayi telah mengatasi masalah persalinan prematur dan secara klinis dianggap sehat, ibunya kami minta datang ke rumah sakit setiap hari untuk 3 atau 4 hari dan tinggal dengan bayinya selama mungkin. Di sini kita lihat penyesuaian ibu dan anak yang ditempatkan dengan posisi vertikal pada dada ibunya. Kita juga melihat bayi disusukan dan kehangatan bayi diperoleh lewat kontak kulit langsung. Dari semua keadaan yang tampil dalam proses, akhirnya kami mempertimbangkan bahwa bayi dapat dilepas dan pulang ke rumah. Pada waktu anak perempuan Nuri lahir, beratnya hanya 980 gram. Seperti kanguru, selama bulan pertama kehidupannya, dia mengalami kedekatan unik dengan ibunya. Bagi Nuri, penyesuaian tidak sukar. Bayi Natali telah menjadi bagian dari dirinya, apakah ia sedang menyetrika atau hanya tinggal diam di rumah. Bagi semua orang dalam keluarga, hubungan baru ini menjadi pusat perhatian. Natali kecil segera minta makan. Dalam hidupnya pada tahap ini, makannya hanya air susu ibu. Bagi Nuri, perawatan bayinya telah menjadi rutin. Melaksanakan perawatan putrinya dengan gaya kanguru bukan masalah. Dia dapat bergerak bebas, mengerjakan pekerjaan dengan tangannya. Namun demikian, pada mulanya mungkin sukar untuk Nuri menyesuaikan diri dengan posisi setengah duduk sewaktu tidur agar bayinya dapat selalu dalam posisi vertikal. Tetapi semua dalam keluarga dapat membantu. Bila ibu perlu istirahat sendirian sebentar, nenek bayi dapat mengambil alih perannya. Sewaktu Natali pergi periksa sekali seminggu, dokter menemukan keadaannya baik. Nuri telah mengikuti perintah secara seksama. Bayi selalu ditempatkan dalam posisi tegak pada dadanya. Pemeriksaan Natali sekali seminggu dilaksanakan di La Casita, tempat program kanguru yang didirikan di tahun 1980 dengan bantuan dana UNICEF. Rumah kecil ini setiap hari menerima kunjungan periksa lanjut bayi-bayi kanguru. Tiap pagi dokter dan perawat yang bertanggung jawab atas program tersedia untuk memeriksa kemajuan bayi dan membicarakan dengan ibunya tentang prosedur yang layak untuk perawatan bayinya. Belajar mempunyai berbagai bentuk. Dengan saling berdiskusi, ibu mempelajari pengalamannya masing-masing. Mereka saling memberikan saran dan usulan, dan paling penting mereka berbagi rasa solidaritas. Mereka memberikan kepercayaan pada masa depan bayi mereka. UNICEF telah berusaha keras untuk program kanguru ini. Untuk mendukung program ini, UNICEF melaksanakan penelitian
yang bertujuan mengevaluasi perbedaan antara bayi prematur yang menerima perawatan di luar rumah sakit yang diberikan oleh program dan mereka yang tidak menerimanya. Sampai sekarang kami telah dapat mendokumentasikan kemajuan 1.800 anak yang masuk dalam program dan hasilnya sangat memuaskan. Bayi-bayi yang menerima perawatan luar rumah sakit dari program Kangguru tumbuh dengan kondisi sebaik mungkin, tidak saja dalam segi fisik yang berhubungan dengan kenaikan berat badan, lingkar kepala, dan tinggi badan, tetapi juga sejauh yang berhubungan dengan perkembangan emosinya. Kami yakin bahwa metode ini benar-benar memadai jika diterapkan, tidak saja di negara berkembang, tetapi juga negara maju. Program ini dapat dijalankan dengan biaya rendah dan dapat memberikan keuntungan besar bagi bayi prematur. Sejauh ini, pengalaman di Columbia ini telah terbukti berhasil. Rumah sakit La Victoria yang melayani wilayah miskin lain di Bogota mengambil model Kangguru tanpa memikirkan hambatan ekonomi yang dapat menentukan adopsi program alternatif yang sederhana dan murah ini. Program Kangguru ini memiliki arti yang lebih penting dan mendalam. Saya kira pembawaan atau kehidupan alami sendiri yang lebih sangat bijaksana daripada semua pengetahuan yang diperoleh. Saya percaya bahwa kita seharusnya membiarkan faktor pembawaan ini mengekspresikan pengajarannya. Di rumah sakit kami, program ini memiliki banyak hal untuk diamati dengan jelas keuntungan yang sangat besar dengan membesarkan bayi prematur. Pengalaman kami dalam program ini sangat berharga karena terbukti bahwa program ini berjalan dan berhasil. Program Kangguru telah meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi sekaligus memperbaiki kondisi awal hidupnya. Akhirnya, program ini memperkenalkan cost-benefit ratio penting. Memperbaiki perawatan juga menghemat biaya dengan memberikan alternatif bagi perawatan berkepanjangan. Dengan bantuan UNICEF menyebarluaskan pesan, program sekarang ini ada di beberapa negara. Di Amerika Latin, pelatihan tentang metode ini diberikan kepada ahli perinatal, perawat, dan ahli gizi. Di negara tetangga, Guatemala, Honduras, Salvador, Republik Haiti, dan Chili, program ini telah diterapkan dan berhasil. Program Ibu Kangguru ini memberikan lebih banyak harapan bagi kehidupan si mungil yang datang terlalu dini.